lanjut masuk kelas. Buset. Klinik ya. Ada luas ya. Betul, kalau gua aja buat saya kalau sebut. Oh itu sih nanti kalau Ya kalau bisa. Kalau iya, gampang kalau gampang. tapi dia misalnya kali kan dulu ya kita tahu kali kan itu kalau misalnya berangkat sore baru berasa Banget yang ngapain jam 5? jalan ke atas kan sampai sih jam kita ke sini berapa Balik lagi tuh. nggak base camp kemarin kan kemarin di pos 4 kan iya maksudnya kalau misalnya orang mereka di camp Selamat sore semuanya. Kita kenalan dulu kali ya, karena kakak kayaknya baru masuk kelas ini. Kenalkan nama kakak, Kak Joseph. Hari ini kita 2 sesi, nanti malam juga. Sekarang kita belajar sejarah. Sebelum kita belajar sejarah gitu ya, yang materinya hari ini tuh tentang transisi dari orde baru, orde lama ke orde baru gitu ya. Kita ngerjain dulu soal dulu. Coba dibuka aplikasinya. Kakak punten ada yang masukin ya? Ya. Boleh? Kasih kak. Oke, dikerjain coba 5 soal di bab yang orde baru, orde lama ke orde baru. Udah? Coba Vi, lihat Vi. Yang Indonesia? Iya. Iya, bab 3. Sorry. Orde lama ke orde baru, bab 2. Orde baru, orde lama ke orde baru. Iya, itu 3. Berarti bab 3 yang bab 1. Hah? Subbab 1, bab 3, subbab 1. Sudah masalah kan? Ini masuk aja. Masuk lagi. Oke, sambil
kalian ngerjain kakak tulis dulu ya. Tadi kita kerja ini terus
Gimana? Betul berapa? 3. Ya, oke, apa? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang transisi dari Orde Lama ke Orde Baru gitu ya. Orde Lama pada saat itu gitu, dipimpin sama Insinyur Soekarno. Yang mana pada masa Orde Lama ini sebelum transisi ke Orde Baru gitu ya, Soekarno ini menggunakan kepemimpinan, yaitu kepemimpinannya semuanya di tangan presiden atau demokrasi terpimpin gitu. Nah, demokrasi terpimpin ini Soekarno bertindak semena-mena gitu. Dia sudah berada di luar jalur, yang mana harus Indonesia kan punya politik bebas aktif kan, dan gerakan non blok. Dia nggak memihak mana-mana, entah blok timur atau blok barat gitu. Nah, tapi gitu ya, pada masa era demokrasi terpimpin ini, Soekarno lebih condong kepada yang namanya blok timur atau blok yang menganut paham-paham komunis gitu ya. Nah, di blok timur ini yang menganut paham-paham komunis ini, dia bikin jalur namanya Jakarta Peking gitu ya. Jadi kerjasama antara Indonesia, Cina, dan negara-negara komunis lainnya. Nah, kemudian daripada itu, Indonesia juga punya peristiwa yang sampai sekarang masih menjadi peristiwa kelam gitu ya, yaitu G30S PKI, yang mana pada terjadi di tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Banyak jenderal-jenderal mati dibunuh gitu ya, dengan kekejaman dari gerakan 30S PKI ini gitu ya. Akhirnya itu menjadi puncak gitu ya, puncak kekecewaan, puncak kemarahan rakyat gitu ya kepada pemerintahan Soekarno. Di situ Soekarno udah nggak dipercaya lagi nih gitu. Nah, akhirnya Insinyur Soekarno menunjuklah Soeharto kayak gitu, yang pada saat itu ditunjuk sebagai Komando Operasi Keamanan dan Pemulihan Negara pada tanggal 1 November 1965. Jadi setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian kondisi sudah semakin nggak kondusif, inflasi sudah parah, rakyat sudah hilang percayaan gitu ya. Akhirnya Soekarno ini menyuruh Soeharto gitu ya untuk mengamankan keamanan dan pemulihan negara di tanggal 1 November 1965 gitu ya. Nah, kemudian rakyat menuntut 3 tuntutan itu di tahun 10 Januari 1966. Pertama, bubarkan PKI gitu ya, karena dianggap merusak negara gitu. Kemudian bersihkan pemerintahan dari PKI. Jadi pada masa itu partai utamanya Soekarno itu ya, yaitu PKI gitu. Jadi Soekarno punya partai utama, partai besar yang menjadi partai pendukungnya dia kan punya partai namanya PNI gitu ya. Jadi partai besarnya PNI, PKI, sama Masyumi gitu. Nah, PKI ini juga salah satu partai besar yang didukung sama Soekarno kayak gitu. Akhirnya PKI turut bercampur di dalam pemerintahan, ambil banyak kebijakan-kebijakan juga di pemerintahan gitu ya. Nah, rakyat minta apa? Untuk membersihkan pemerintahan dari PKI gitu. 3, penurunan harga pangan dan perbaikan ekonomi. Nah, karena pada saat itu gitu ya, terjadi yang namanya hiperinflasi. Inflasinya naik sampai 110% gitu. Karena ketidakpercayaan masyarakat dan tidak stabil pemerintahan, jadilah inflasi gitu. Nah, kemudian di tanggal 1 Maret gitu ya, 1966 lahirlah namanya Super Semar. Ada yang tahu Super Semar? Tahu Super Semar? Surat perintah apa? Ya, surat perintah 11 Maret. Apa sih isinya? Isinya itu adalah Soekarno meminta
atau menugaskan Soeharto untuk menjaga kestabilan negara. Dengan cara apa? Dia kekuasaan ditangankan kepada Soeharto gitu ya. Jadi tuh. Nah, ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebentar. Oke. Nah, ini yang terjadi pada masa Super Semar. Kemudian ya. Nah, kemudian setahun kemudian dia di tanggal 12 Maret gitu ya. 2 tahun 1968 Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden gitu. Nah ini secara resmi nih kayak yang megang kekuasaan dari Super Semar itu memang sudah Soeharto gitu ya, buat menjaga keamanan dan kestabilan. Tapi di sini dia yang memegang apa ya, tugas-tugas presiden pada saat itu yang resminya di sini gitu. Namanya itu di sini dibilang pejabat presiden Republik Indonesia, diangkat sebagai Soeharto Nah, tanggal 12 Maret ini Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden RI. Kak, terus kapan dia resmi jadi presiden RI-nya? Nah, kalau di sini dibilang di tanggal 27 Maret 1968 gitu ya. Di tanggal 27 Maret jadi tanggal 27 Maret inilah Soeharto resmi diangkat sebagai presiden Republik Indonesia. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Dia berpuasa selama 32 tahun. Soeharto berpuasa selama 32 tahun. Oke. Ntar ya, lanjut. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanyain? Agak kecepatan? Ada yang nggak paham? Aman? Oke. Kemudian kita lanjut ke sini, ke kebijakan pembangunan masyarakat gitu ya pada masa itu gitu kan ya.
Oke, pertama di bidang nah, bidang politik pertama adalah di Juli gitu ya. Juli 1971 diadakan pemilu untuk memilih DPR dan DPRD. Untuk memilih DPR. Nah, ada 10 partai. Oke, coba tolong cari 10 partainya Wafi, tulis di sini Wafi. Apa? 10 partai yang ikut di pemilu Juli 71. PPI. Hah? PPI. Apa? PPI. Terus depan ya. Setinggi dulu nggak apa-apa. Wah, udah. Nih. Oke, ada 10 Wafi. Pengen tapi ini. Pepeng. Tapi PP ini Ada udah- PPI. Ada soalnya. Ayo Wafi. Seriusan banget nih. Ada. Ini soal stories nih. Iya, ada 10. Singkat-singkat aja ya. Boleh. Ya. Dah. Oke. Satu. Ya. Stop. Thank you. Nah, jadi dari 10 partai ini gitu ya, ada partai-partai besar yang menang gitu. Yaitu ada Golkar, Permusi, PNI. Nah, sama NU. Nah, 4 partai ini adalah 4 partai yang menang di pemilu 1971 gitu, untuk memilih DPR dan DPD gitu. DPRD. Nah, tapi gitu ya, di tahun nah, (1973) gitu ya, partai ini 10 partai ini diperkecil gitu, menjadi 3 partai. Menjadi 3 partai utama. Ada yang tahu apa aja? 3 partai utama pada masa itu? Udah belajar belum di sekolah belum ya? Belum. Oke. Golkar. Ya, pertama Golkar. Kemudian PDI,
Dan terakhir itu ada P3. Nah, 3 partai ini adalah partai yang boleh dipilih gitu ya. Jadi pemilu ini diadakan 5 tahun sekali gitu ya. Dan 71, kemudian 76 dan seterusnya. Tapi di tahun 73 gitu ya, tahun ini Soeharto menyusupkan partai-partai gitu, menjadi 3, yaitu ada Golkar, PDI dan P3. Nah, Soeharto sendiri adalah orang dari Golkar gitu ya. Jadi dia punya kebijakan dulu gitu. PNS, TNI itu suaranya langsung masuk ke Golkar. Makanya itu salah satu alasan mengapa Soeharto bisa menjabat selama 32 tahun. Karena dalam sistemnya yang mewajibkan suaranya ke Golkar, menguatkan posisinya dia sebagai presiden gitu. Ditambah pada masa itu presiden tidak dipilih langsung sama rakyat, tapi melalui MPR gitu. Jadi kenapa dia bisa 32 tahun gitu ya? Karena kebijakan ini dan penguatan dari MPR gitu. Nanti berakhir di 98 tuh karena demo krisis moneter tuh bisa turun tuh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke. Nah, next kita lanjut ke kebijakan politik luar negeri gitu ya. Ini kebijakan politik dalam negeri ini gitu ya. Kemudian politik luar negeri. Politik luar negeri. Oke, kalian ada yang tahu Soekarno itu mimpinya kayak gimana nggak terkait politik luar negeri? Memimpinnya. Betul. Kan Soekarno dikenal dengan slogannya gitu ya, yang bilang gajah Malaysia segala macam gitu kan. Nah, Soekarno itu pada masa pemerintahannya, terkhusus pada masa-masa akhir pemerintahannya, Soekarno itu dia menutup diri dari politik luar negeri gitu ya. Dia berkonflik dengan Malaysia, dia keluar dari PBB gitu ya. Kemudian berseteru dengan Singapura gitu. Akhirnya Indonesia kurang baik hubungan politik luar negerinya. Menutup diri sama Amerika kan karena Indonesia waktu itu pada masa Soekarno lebih ke blok timur kan, dengan paham-paham komunisnya, dia nggak berhubungan dengan Amerika gitu. Nah, makanya apa yang dilakukan sama Soeharto pertama kali gitu ya, itu memperbaiki politik luar negerinya gitu. Pertama, apa yang dilakuin? Dia memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Kemudian setelah dengan Malaysia, dengan Amerika, kemudian masuk kembali ke PBB. Karena pada masa itu sempat keluar dari PBB gitu ya, karena konfliknya Soekarno, dia PBB gak setuju sama Indonesia, Soekarno keluar dari itu. Akhirnya Soekarno membuat Indonesia keluar dari PBB. Nah, pada masa ini gitu ya, pada masa Soeharto, dia memperbaiki hubungan dengan Malaysia, memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, dan kembali ke PBB. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke kerjasama ekonomi. Oke. Oh, satu lagi, apa lupa? Satu lagi dia Indonesia membuat ya, atau membentuk ASEAN. Indonesia menjadi salah satu pencetus pendiri ASEAN, gitu, mendirikan ASEAN bersama
Singapura, Malaysia gitu ya. Diwakili oleh Adam Malik gitu. Nah, di sini Soeharto apa yang dilakukan? Soeharto apa yang dilakukan? Dia memperbaiki hubungan pribadi dengan pribadi gitu ya. Bilateral gitu, antar negara, internasional secara keseluruhan, multilateral ke negara-negara lain dengan di PBB-nya gitu ya. Kemudian membentuk ASEAN untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara gitu. Nah, itu yang dilakukan Soeharto pada saat itu. Nah, apakah dampaknya gitu ya sama yang lainnya terkait yang namanya kebijakan ekonomi? Oke. Pertama, oke. Nah, jadi pada masanya Soekarno gitu ya, negara-negara itu nggak ada yang menanamkan modalnya ke Indonesia. Gitu. Karena Soekarno tertutup, dia maunya Indonesia punya mengurusi negaranya sendiri tanpa campur negara lain gitu ya. Makanya negara-negara lain nggak mau menanamkan modal ke Indo. Gitu. Nah, hal yang pertama kali dilakukan sama Soeharto gitu ya, yaitu membuka investasi asing gitu. Nah, iya. Oke. Nah, kalian tahu nggak negara mana yang pertama kali menanamkan modalnya ke Indo pada era Soeharto ini? Dan sekarang tuh sampai sekarang masih ada di Indonesia. Ada yang tahu? Sekarang sudah besar banget PT-nya di Indonesia. Pasti tahu semua gitu ya. Yang ada di Papua. Tuh. Jadi negara asing pertama kali yang ada di Indo gitu ya, yang menanamkan modal di Indo itu Amerika Serikat. Tahun berapa Kak? Tahun di tanggal 10 Januari 1968. Udah berapa tahun kira-kira di Indo? Yaitu melalui PT Freeport. Yang masih ada ya? Masih dong. Walaupun sekarang sahamnya udah banyak Indo gitu, bagiannya nggak kayak dulu. Dulu kan hampir 100% sana, sekarang banyak Indo. Jadi dari 68 sampai sekarang berapa tahun kira-kira? Berapa? Puluhan, 50 tahun lebih kan? Nah, itu yang sekarang masih dikeruk sama Amerika gitu. Banyak emas gitu ya, bahkan sudah sampai uranium. Tahu nggak uranium buat apa? Tahu nggak? Uranium itu buat senjata api nuklir, buat membuat nuklir juga. Itu membantu nuklir sebagai apa ya? Dahsyat daya ledak itu lewat uranium. Gitu. Pakai uranium juga tiap uranium. Makanya sekarang sudah kalau dilihat, coba lihat tonton YouTube gitu, udah gede banget, sudah sampai bawah banget, udah dalam banget dia ngebongkarnya kayak gitu. Sampai 50 tahun lebih kayak gitu. Kemudian apa lagi yang dilakukan sama Soeharto gitu ya, setelah membuka penanaman modal asing gitu ya, yaitu melalui PT Freeport gitu ya. Kedua, melakukan pinjaman. Oke. Melalui apa? Melalui IMF. Ada yang tahu IMF itu apa? IMF itu adalah Bank Dunia gitu. Nah, di sini dibilang seberapa besar sih dia minjem gitu ya. Nah, ini agak banyak nih. Kalian tuh lihat.
Oke. Sekitar 50 juta dolar. Sekitar 51 juta dolar Amerika Serikat. Sekarang 1 dolar berapa? 15.000 dikali 51 juta dolar gitu ya. Kalau pakai kurs sekarang gitu. Banyak utangnya gitu. Makanya ini salah satu apa ya yang membuka hutang besar negara Indonesia gitu. Dengan pinjaman IMF. Kenapa sih gitu? Kenapa Kak dia sampai pinjam IMF? Gitu? Apa yang dilakukan gitu? Pertama, dengan dibukanya ini gitu ya, memperbaiki hubungan dengan negara lain, khususnya Amerika gitu ya. Dulu kan kita pro-nya ke timur gitu, ke blok timur. Ini membuka ke sini, nyambung semua nih dengan memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Terus dia berani menanamkan modal asing lewat PT Freeport sampai sekarang gitu ya. Nah, IMF itu adalah bank dunia yang pengaruh besar juga dari Amerika gitu. Akhirnya Indonesia bisa minjem 51 juta dolar gitu. Nah, itu yang membuat hubungan Indonesia baik dengan Amerika gitu. 3 hal ini gitu. Nah, ini hal yang dilakukan pada politik luar negeri Indonesia gitu. Nah, terus apa lagi yang dilakuin gitu ya? Ada yang namanya, ini dalam negeri sih, berarti di sini kita ke dalam negeri. Ada yang namanya repelita. Ada yang tahu repelita? Ada yang tahu repelita? Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi Soeharto ini punya rencana pembangunan per 5 tahun. Misal di repelita 1 memperbaiki ekonomi Indonesia, menstabilkan. Itu repelita 1. Kemudian di repelita 2 pembangunan ekonomi, gitu ya. Di repelita 3 itu dia membangun swasembada pangan. Jadi pangannya Indonesia dikuasai sendiri gitu ya. Dari hasil bumi sendiri, nggak impor gitu. Nah, itu sampai repelita 6. Berarti kan 6 kali 5 30 tahun kan gitu. Sama kayak berhentinya Soeharto gitu ya, menjabat sekitar 32 tahun. Jadi 6 repelita ini dibuat untuk menyusun rencana pembangunan per 5 tahun gitu. Nah, ini dinamakan repelita, dari repelita 1 sampai 6. Jadi kalau mau baca lengkapnya boleh baca di Google gitu. Nah, dari sini apakah dampaknya? Indonesia berhasil membangun negaranya gitu ya, lewat pemberdayaan ekonominya sendiri gitu. Dia masih beras, pokok makanan pokok yang cukup kayak gitu. Nah, itu terjadi pada masa ini. Makanya harga-harga pada saat itu murah. Gitu. Coba tanya orang tua kalian, harga dulu berapa sih? 100 perak, 200 perak gitu. Karena dia berhasil repelita ini berhasil untuk menstabilkan ekonomi Indonesia gitu. Terus dampaknya apa gitu ya? Kan sini kan dibilang dampaknya yang terjadi pada saat itu adalah oke. Dampaknya pertama, ini positifnya hubungan Indonesia dengan negara lain menjadi baik.
Kedua, gitu ya, rakyat menjadi sejahtera. Ketiga, inflasi dapat ditangani. Nah, Kak, kayak gini emang ada dampak negatifnya? Ada. Gitu. Pada masa Soeharto ini sebenarnya kalau kita lihat kebijakan sosial ya, dia banyak melakukan pelanggaran. Tuh. Tapi kita nggak lihat itu ya. Jadi tetap ada pelanggaran HAM. Kemudian pada masa Soeharto juga